Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Primasari, NIM 1915006. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hidrolisis garam. Ketika suatu asam bereaksi dengan suatu basa, maka akan dihasilkan senyawa ionik yang disebut garam. Larutan garam dapat bersifat netral, asam, ataupun basa. Hal ini dikarenakan terjadinya hidrolisis garam, yaitu reaksi dari suatu kation atau suatu anion, ataupun keduanya, dengan air menghasilkan ion H+ atau OH-. Secara umum, larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dengan basa kuat bersifat netral. Larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dengan basa lemah bersifat asam. Dan larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan basa kuat bersifat basa. Kita ke penjelasan pertama, yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam seperti NaCl yang dapat terbentuk dari reaksi basa kuat NaOH dan asam kuat HCl tidak dapat terhidrolisis sehingga larutannya bersifat netral. Anion Cl- merupakan basa konjugasi yang sangat lemah karena berasal dari asam kuat, sehingga cenderung tidak dapat menarik proton. Kation Na+ tidak terhidrolisis sebagaimana di dalam air Na+ hanya akan terhidrasi atau dikelilingi oleh molekul-molekul H2O. Oleh karena densitas muatannya yang rendah, kemampuan kation Na+ mempolarisasi molekul-molekul H2O di sekitarnya untuk melepas proton dapat diabaikan. Akibatnya, kation Na+ cenderung tidak mempengaruhi keasaman larutan. Anion-anion basa konjugasi dari asam kuat yang tidak terhidrolisis antara lain Cl-, Br-, L-, NO3-, dan ClO4-. Kation-kation dari basa kuat yang tidak terhidrolisis antara lain kation-kation logam golongan 1A dan golongan 2A, yaitu L1+, Na+, K3+, Mg2+, Ca2+, kecuali Be2+. Jadi, larutan garam dari asam kuat dan basa kuat umumnya tidak mengubah perbandingan konsentrasi H+ dan OH- dalam air. Oleh karena itu, larutan bersifat netral, yaitu pH 7. Kita lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam seperti NH4Cl yang dapat terbentuk dari reaksi asam kuat HCl dan basa lemah NH3 akan mengalami hidrolisis kation yang berasal dari basa lemah sehingga larutannya bersifat asam. Anion Cl- tidak terhidrolisis karena merupakan basa konjugasi yang sangat lemah. Kation NH+ dapat terhidrolisis karena merupakan asam konjugasi lemah yang berasal dari basa lemah, sehingga dapat mendonorkan proton H+ kepada H2O dan membentuk ion hidronium H3O+. Kation-kation yang dapat terhidrolisis meliputi kation asam konjugasi dari basa lemah seperti NH4+, CH3NH3+, C6H5NH3+, dan C5H5NH+. Kation logam dengan densitas muatan tinggi seperti Fe3+, Cr3+, Al3+, Cu2+, dan Ni2+. Jika kation yang terhidrolisis dimisalkan sebagai BH+, maka reaksi hidrolisisnya dapat ditulis sebagai berikut. BH+ dengan H2O berkeseimbangan dengan B dan H3O+. Reaksi ini dapat juga ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti berikut. BH+ berkeseimbangan dengan B dan H+. Ini adalah rumusnya. Dengan asumsi jumlah kation BH+ yang terhidrolisis relatif kecil, BH+ berkeseimbangan BH+ awal sama dengan Mb. Sebagaimana kation terhidrolisis merupakan konjugasi lemah, maka pada kondisi setimbang, yaitu KH sama dengan H+ pangkat 2 per BH+ awal, yaitu KH, H+ akar 2, dan Mb. H+ sama dengan akar dari KH dikali Mb. Hubungan antara nilai tetapan kesetimbangan KH dengan nilai tetapan ionisasi basa lemah BKB dengan nilai tetapan autonisasi air KW, yaitu KH sama dengan KW per KB, sehingga H+ sama dengan akar dari KW per KB dikali Mb.
dengan Mb sama dengan molaritas komponen kation garam yang terhidrolisis. Oleh karena itu, larutan garam dari asam kuat dan basa lemah akan meningkatkan konsentrasi H+ dalam H3O+ dalam air sehingga larutannya bersifat asam, yaitu pH kurang dari 7. Kita lanjut ke penjelasan yang ketiga dari garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam seperti KCN yang dapat terbentuk dari reaksi asam lemah HCN dan basa kuat KOH akan mengalami hidrolisis anion yang berasal dari asam lemah, sehingga larutannya bersifat basa. Kation K+ tidak terhidrolisis dan juga kation K+ yang terhidrasasi memiliki densitas muatan yang rendah, sehingga cenderung tidak mempengaruhi keasaman larutan. Anion CN- dapat terhidrolisis karena merupakan basa konjugasi lemah yang berasal dari asam lemah, sehingga dapat menarik proton H+ dari H2O yang membentuk ion hidroksida OH-. Anion-anion basa konjugasi dari asam lemah yang terhidrolisis menghasilkan ion OH- antara lain CN-, NO2-, F-, 4PO43-, CO32-, S2-, HS-, CiO-, C2O42-, HCOO-, CH3COO-, dan C6H5COO-. Jika anion terhidrolisis dimisalkan sebagai amin, maka reaksi hidrolisisnya dapat ditulis sebagai berikut. Amin dengan H2O berkeseimbangan dengan Ha dan OH-. Rumusnya KH sama dengan Ha OH- per amin. Dengan asumsi jumlah anion amin yang terhidrolisis relatif kecil, amin setimbang dengan amin awal sama dengan Ma, sebagaimana anion terhidrolisis merupakan basa konjugasi lemah. Maka pada kondisi setimbang rumusnya KH sama dengan OH- pangkat 2 per amin awal, yaitu KH sama dengan OH- pangkat 2 per Ma. OH- sama dengan akar dari KH dikali Ma. Hubungan antara nilai tetapan kesetimbangan KH dengan nilai tetapan ionisasi asam lemah Ha Ka dan nilai tetapan autonisasi air Kw, yaitu KH sama dengan Kw per Ka, sehingga OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali Ma. Dengan Ma, yaitu molaritas komponen anion garam yang terhidrolisis. Oleh karena itu, larutan garam dari asam lemah dan basa kuat akan meningkatkan konsentrasi OH- dalam air, sehingga larutannya bersifat basa, yaitu pH besar dari 7. Lanjut ke penjelasan yang terakhir, yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam seperti CH3COONH4 yang dapat terbentuk dari reaksi asam lemah CH3COH dan basa lemah NH3 akan mengalami hidrolisis kation dan anionnya. pH larutan garam demikian bergantung pada kekuatan asam relatif dan kation, kekuatan basa relatif dari anion. Kekuatan relatif dari anion dan kation dapat ditentukan dari kekuatan relatif asam lemah dan basa lemah yang berhubungan. Dengan demikian, terdapat 3 kemungkinan kondisi keasaman larutan garam yang terbentuk dengan parameter sebagai berikut. Ka besar dari Kb menjadi larutan asam. Ka sama dengan Kb menjadi larutan netral. Ka kurang dari Kb menjadi larutan basa. pH larutan garam dari asam lemah dan basa lemah hanya dapat diperkirakan menggunakan rumus berikut dengan asumsi jumlah garam yang terhidrolisis relatif sangat kecil. KH sama dengan Kw per Ka dikali Kb. H+ sama dengan akar dari Kw dikali Ka per Kb. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.